Unggul dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 hingga 53,27% dari rivalnya yang hanya meraup 46,73%. Tim pemenangan Muzakir Manaf atau Mu'alim dan Fadlullah atau Dekfat membentuk tim transisi untuk membentuk kabinet pemerintahan Mu'alim Dekfat. Nantinya tim transisi bertugas mengawal proses hingga pelantikan pada 7 Februari 2025 mendatang dan akan membentuk Badan Percepatan Pembangunan untuk mendampingi Mu'alim Dekfat. Juru bicara tim pemenangan Mu'alim Dekfat, Fajran Zain, mengatakan konsep tim transisi yang dibentuk mirip dengan pemerintahan nasional. Nantinya juga akan ada wajah-wajah baru di Kabinet Mu'alim Dekfat sesuai mandat dan visi misi. Fokus tim transisi adalah mengawal proses hingga pelantikan hingga 7 Februari nanti, termasuk kita akan menyusun kabinet. Kabinet Mu'alim Dekfat. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan wajah baru di pemerintahan sesuai dengan mandat dan visi misi yang ada. Kita juga sinkronkan dengan susunan kabinet-kabinet yang ada. Jadi tim transisi akan bertugas hingga proses pelantikan, lalu setelah pelantikan nanti akan dibentuk Badan Percepatan Pembangunan. Jadi konsepnya sama seperti pemerintahan nasional seperti yang juga Jokowi atau Prabowo pernah bentuk. Nanti transisi ada KSP dan juga punya sama. Mudah-mudahan doanya semua kita kawal semua ini dari seperti menambah catatan oleh Pak Mahyar selaku Sekjen Badan Pemenangan. Jadi mudah-mudahan insya Allah kemenangan hari ini akan kita kawal lagi dengan tim transisi. Begitu pelantikan 7 Februari nanti kita kawal lagi dengan adanya Badan Percepatan Pembangunan. Yang pasti buat tim transisi itu komponennya ada representasi dari 16 partai koalisi. Memang dia tidak begitu gemuk karena memang representasi dari sana, dan kemudian representasi dari direktur-direktur Badan Pemenangan. Yang salah satu mandatnya adalah mengawal hingga pelantikan dan membentuk Badan Percepatan Pembangunan. Dalam Badan Percepatan Pembangunan nanti itu akan lebih gemuk dia. Di sana baru ada nanti unsur ulama, tokoh, profesor, doktor yang selama ini membersamai Mu'alim. Kemudian termasuk bahkan kita mengajak semua masyarakat untuk ikut dalam Badan Percepatan Pembangunan, termasuk tokoh perempuan tadi. Sementara itu, Sekretaris Badan Pemenangan Aceh Mu'alim Dekfat, Makhyaruddin Yusuf menyampaikan apresiasi kepada tim kawal suara yang bekerja keras mulai dari tingkat TPS hingga provinsi dalam mengawal perolehan suara Mu'alim Dekfat saat pungut hitung suara. Menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada tim kawal suara baik dari tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat kecamatan bahkan di TPS atas hasil kerja keras mereka. Tentunya alhamdulillah hari ini kita mendapatkan hasil yang tadi sudah diumumkan oleh Komandan Kawal Suara Bang Juanda Jamal dengan selisih suara yang cukup besar yaitu 6%, 183.000 suara, 183.471 suara. Ini tentu capaian yang sangat menggembirakan dan hasil yang sangat besar, dan inilah kemenangan masyarakat Aceh. Inilah kemenangan kita semua. Untuk diketahui, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Muzakir Manaf dan Fadlullah, unggul dalam Pilgub Aceh 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Provinsi Aceh, pasangan ini meraih 1.492.846 suara atau sekitar 53,3% dari total 2.802.221 suara sah. Sementara pasangan Bustami Hamzah dan Fadil Rahmi memperoleh 1.309.375 suara atau 46,7%. Hasil ini diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat provinsi yang berlangsung pada 7 hingga 8 Desember 2024 di Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.